Berikut merupakan poin terakhir dari scalping. Jadi untuk memantau running trade, kurang lebih eh, poin-poin di sini yang menjadi dasarnya. Jadi yang pertama, apabila dilihat di running trade itu frekuensinya masif dan kenaikan harga cukup besar, itu saya biasanya menentukan kenaikan harganya di sekitar 5-7%. Apabila dia terus mengalami pembelian di running trade itu dan kenaikan harganya ada di rentang 5-7%, itu saya langsung melihat kondisinya, melihat kondisi bid offer sebelum masuk itu tapi. Nah, melihat kondisi bid offer, lalu saya lihat offernya selalu habis dibeli atau offernya hanya uh, fake offer. Jadi dia hanya uh, meng-cancel orderan jualnya. Jadi itu kita bisa mengeceknya di menu dan historical itu ada di stock price kalau di NeoHots itu nanti bisa dilihat apakah transaksinya ini fiktif atau transaksi ini nyata seperti itu. Nah, saya juga menggunakan chart 5 menitan, di mana kalau candlestick 5 menit sebelumnya itu hijau pekat dan volumenya juga besar, itu biasanya saya jadikan salah satu indikator bahwa saya, uh, oh, saya bisa nih masuk ke saham tersebut karena candlestick-nya bagus, seperti itu. Dan selanjutnya itu bertahan di atas MA5, 5 menitan, dan biasanya saya masuk itu menggunakan timing saya sendiri. Jadi biasanya saya kalau masuk, itu maunya di awal-awal uh, 5 menitan. Jadi misalnya candle 5 menitannya itu baru masuk ke menit pertama. Nah, tapi di menit pertama itu frekuensinya sudah masif, kenaikan harganya itu sudah lumayan tinggi, offernya selalu dibeli habis, itu bisa jadi salah satu posisi saya untuk beli. Tapi apabila candle 5 menitannya sudah mencapai menit keempat, itu biasanya saya masih wait and see dulu. Karena bisa jadi kalau sudah di menit-menit akhir, itu daya belinya sudah cukup menurun. Lalu kapan kita bisa menjual atau kapan kita bisa membelinya? Itu kita bisa menggunakan bid offer. Jadi apabila offernya tinggi, itu bisa kita uh, berikan acuan sebagai resistance dan kita bisa menjual di atasnya, di bawahnya, atau kalau resistensinya itu tembus, kita bisa menjual di atasnya. Untuk bid, untuk supportnya sendiri itu saya memilih yang bidnya itu tinggi, lebih dari bid-bid harga-harga lainnya. Misalnya harga 75 itu ada 10.000 lot, sedangkan 76 hanya 3.000, 77 3.000 itu bisa harga 70 tadi bisa menjadikan support kuatnya. Apabila itu break, kemungkinan dia bakal turun terus seperti itu. Dan juga harus disiplin cut loss. Kalau misalnya tadi supportnya sudah tersentuh ataupun bahkan dia break support, itu harus segera cut loss supaya kita menghindari dari kerugian yang lebih besar. Dan sesuaikan TP dengan tujuan trading tadi ya. Kalau misalnya memang dari awal kita bertujuan untuk scalping, TP-nya jangan jauh-jauh, jangan kepengen 10%, 15%. Tapi untuk scalping sendiri biasanya saya itu ada di rentang 1-2%, tapi sering. Seperti itu sih, kurang lebih. Next. Sekian yang bisa saya sharingkan untuk minggu ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iban udah ngebocorin nih cara trading dia, nih kan. Kalau aku sih tradingnya pakai feeling doang. Kalau ada yang bagus, ya udah asal beli aja. Feeling Oke, lagi Mas ya, Mas. Iban, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Oh ya, Baik. sebelum kita baca Q&A dari teman-teman Mirai Aset, aku mau nanya nih. Untuk Mas Iban sendiri, kalau screening saham itu yang dimasukin ke watchlist itu ada berapa saham, Mas? Yang buat Eh, ditransaksikan? biasanya saya paling sedikit mungkin ada 5 ya. Dan Hmm. paling banyak itu 8, karena memang maksimalnya di layar cuma nangkep segitu. Tapi memang kalau
market-nya lagi bagus sebelumnya itu, ya mungkin bisa lebih dari itu, jadi harus nge-scroll dulu sih, Mas, Oke, seperti itu. 4 sampai 8. Nah, Iya, kurang lebih. lalu untuk yang saham-sahamnya nih, apakah banyak yang blue chip atau second liner atau seperti apa, Mas, kira-kira? Karena kita mengincar volatilitas yang sangat tinggi, karena scalping itu intinya adalah kita ikutin arus dari Hmm. saham yang memang sedang bergejolak tinggi, berarti saya biasanya menggunakan atau masuk di saham-saham yang second atau third liner bahkan ya, yang Oke, memang pergerakan harganya sangat fluktuatif. baik. Berarti memanfaatkan tadi ya, momen di 15 menit pertama pada saat jam buka pasar. Iya, benar, Mas. Oke. Nah, lalu Mas Iban, boleh dikasih tahu nih, biar lebih detail, cara Baik. screening sahamnya gimana sih, gitu? Jadi sebenarnya screening-nya itu simpel ya. Kalau untuk trading itu sendiri, kalau untuk scalping itu sendiri, jadi tadi, setelah market tutup, usahakan memang kita punya waktu untuk melihat, eee, me-review market hari ini, untuk Hmm. bisa dijadikan acuan, kita scalping di hari selanjutnya. Nah, biasanya saya pertama melihat, section top gainers di aplikasi NeoHots, itu saya melihat, dari top gainers tersebut, lalu, apabila berdasarkan kriteria saya yang tadi, kenaikan harganya cukup tinggi, ada di 10, atau 15% sampai arah, disertai dengan volume yang besar dan juga frekuensi, transaksi yang tinggi, itu bisa saya jadikan watchlist di hari selanjutnya. Dan selain itu, setelah dapat, saham-sahamnya yang bisa dijadikan watchlist, itu saya ngelihat, ada news apa kira-kira hari ini. Apakah news-nya bisa menunjang kenaikan harga dalam jangka waktu pendek atau dalam beberapa hari ke depan atau tidak. Kalau ada, itu lebih baik lagi. Jadi, otomatis terdapat sentimen positif yang bisa menjadi katalis saham tersebut. Kurang lebih, begitu sih, Mas, saya, screening untuk, scalping di keesokan harinya. Jadi memantau saham yang lagi rame-rame diberitakan dari top gainers gitu-gitu ya, Mas? Iya, benar. Karena biasanya, saham-saham tersebut yang memiliki kenaikan harga yang tinggi, disertai dengan volume dan frekuensi yang besar, itu merupakan suatu indikasi bahwa dia memiliki daya beli yang masih cukup tinggi Hmm. pada hari selanjutnya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Berarti top gainers itu yang berdasarkan persentase gitu ya, Mas? Bukan, Benar, berdasarkan persentase. persentase Nah, kenaikan. berarti kalau Mas Iban sendiri, kalau di saham-saham IPO gimana nih, Mas? Kan dia gainersnya gede tuh. Apakah masuk di watchlist atau gimana? Yang baru-baru IPO? Iya, biasanya kalau yang baru-baru IPO itu agak susah Hmm. untuk dibeli, cuma memang kalau ada kesempatan bahwa keesokan harinya saham tersebut, bisa dibeli, bisa dijadikan watchlist. Cuma kalau kita ngelihat, historical datanya beberapa hari ke belakang, misalnya dia sudah 3 hari sampai 4 hari dia nggak bisa dibeli, itu biasanya saya hindari. Karena 3 sampai 4 hari udah 100% kalau naiknya 25%, terus kita cuma kebagian harga tingginya aja, takutnya Ya, seperti itu. ya, biar nggak FOMO juga ya ikut-ikutan ya. Benar, Ntar benar. dapet yang cuci piring doang kan Iya, kasih. Oke. Nah, terus, oh ya, aku penasaran nih, Mas. Misalnya kita udah nyiapin watchlist nih hari ini, baik, tiba-tiba kita lihat besok, oh ternyata Dow Jones atau S&P lagi drop banget nih. Apakah itu baik. mempengaruhi trading Mas atau gimana? Biasanya, enggak ya, karena, yang di-trading-kan atau di-scalping-kan itu biasanya second dan third liner, jadi yang memang, pengaruh Dow Jones itu, sangat sedikit kepada saham-saham tersebut. Oh, oke. Jadi, memilih saham yang korelasinya tidak begitu besar ya, terhadap Iya, IHSG mungkin ya? iya, benar. Oke. Lalu, ada lagi deh pertanyaan Mas Iban. Baik. Kira-kira kita mengetahui, oh ini saham ini frekuensinya gede atau volumenya besar itu sebesar apa sih? Apa patokannya gitu? Untuk patokannya itu sendiri biasanya saya ngelihatnya bahwa, eee, volumenya itu dia, eee,
besarnya identik dengan fraksi sahamnya. Hmm. Misalnya, di saham-saham harga fraksi 1 di bawah harga 100, itu kan memang biasanya eh, pembeliannya akan cukup besar, Mas. Jadi di situ bisa saya set 1 juta lot minimal, 1 juta volume dalam 1 hari tersebut itu biasanya sudah bisa dikatakan cukup besar. Beda ceritanya kalau misalnya saham-saham harga di bawah 100 cuma mencapai 10.000 lot per harinya, tapi naiknya bisa puluhan persen. Nah, itu Hmm. perlu dipertanyakan. Wah, berarti saham ini kurang liquid untuk kita trading-kan, seperti itu. Biasanya yang memang harga sahamnya itu bisa menjelaskan bahwa volumenya itu biasanya segini loh, begitu sih, Mas. Oh, paham. Jadi, balik lagi ya, tergantung saham itu, ada di harga berapanya. Jadi volumenya juga pasti beda-beda, dan antara harga Benar, saham yang 100-an, 200-an, dan juga 500-an. iya benar. Oke, lalu berikutnya nih Mas, ada apa ya? Aku apa ya? Saat trading atau scalping kan dulu kita enak banget tuh pada saat Iya, broker summary belum ditutup. iya. Apakah sekarang itu pengaruh banget atau gimana nih kalau buat ke Mas Hibat? Kalau saya pribadi, nggak terlalu, karena memang saya eh, kurang menggunakan broker summary. Biasanya saya menggunakan broker summary itu untuk melihat ada broker apa saja yang ada di saham tersebut. Seperti itu sih, Mas. Kalau Oke, saya sejujurnya memang kurang berpengaruh terhadap trading style saya. oke. Lebih tadi ke arah frekuensi dan volume ya, biar ngeliatin seberapa kuat. Iya, benar. Oke. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih. Buat trading style Mas Iban, kira-kira return profit-nya atau loss-nya gimana nih Mas, trading plan-nya di satu saham? Biasanya baik, biasanya tadi itu saya antara 1 sampai 2% Oke. per saham. Jadi kalau misalnya sudah naik 1%, 2% itu biasanya saya sudah bisa melakukan TP. Nah, biasanya juga saya melakukan TP-nya tergantung situasi sih. Hmm. Bisa langsung TP semua kalau memang udah nyentuh resistance tapi resistensinya tidak jebol, atau kalau resistensinya lama-lama habis, itu biasanya saya jual dulu setengah, coba jual setengah lalu piramid saja untuk penjualannya. Dan juga begitu untuk cut loss-nya, biasanya maksimal 2% banget untuk saya cut loss. Oke. Jadi main tipis ya, kisaran 1-2% tadi ya, antara profit dan juga cut loss-nya. Iya, benar. Jadi berarti ini mentalnya harus kuat banget tuh. Kan kita pada saat turun kadang-kadang apa ya, dibohongin nih, tiba-tiba mantul lagi Iya, itu kan sering banget itu kan. iya benar. Nah, Itu biasanya untuk meminimalisir hal itu, kita emang mesti sering-sering nyoba sih. Nah, biasanya untuk saya pribadi waktu awal-awal eee, nyoba scalping itu saya menggunakan metode 1 lot. Jadi untuk saya bisa mengetes suatu saham gitu. Jadi hmm, nanti setelah saya tes, saya bisa mengetahui polanya dan juga mendapatkan feeling untuk scalping itu sendiri. Oh, ternyata kalau bid offer-nya seperti ini, dia akan naik loh. Kalau bid offer-nya seperti ini, dia akan turun. Terus kalau misalnya candle-nya sudah agak jauh dari MA 5 menitan, itu biasanya seringnya dia akan turun, menyentuh hmm. MA 5 lagi, kayak gitu-gitu sih. Jadi untuk ngetes, untuk belajar scalping itu sendiri, usahakan menggunakan metode 1 lot terlebih dahulu, supaya ya kalau turun itu tidak terlalu besar kerugian yang kita alami, begitu Mas. Paham, paham. Berarti mengkombinasikan bid offer tadi dan juga charting dengan MA 5 menit. Iya benar, biasanya saya begitu.